Ya pemirsa, masih bersama kami dalam Meet the VVIP dan masih berbincang bersama Rektor Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Arief Satria, SPMSI. Ya Pak, gimana Pak tadi Pak? Ya pemirsa, masih bersama kami di program Meet the VVIP dan masih terhubung dengan Profesor Dr. Arief Satria, SPMSI selaku Rektor Institut Pertanian Bogor. Prof, kalau dilanjutin nih, pemirsa pengen mengenal lebih dekat Prof. Ini sebenarnya waktu Prof jadi Ketua Senat Mahasiswa IPB bersahabat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan waktu itu beliau sebagai Ketua Senat Mahasiswa UGM ini gimana sih Prof, boleh di-share nggak sih ceritanya, kisahnya? Ya, dulu saya memang bersahabat dengan Anies Baswedan, dengan Chandra Hamzah, ya, dengan Fadlizon, ya, juga saya kira banyak aktivis pada tahun 90-an yang kita sering bersama-sama. UI, UGM, IPB itu selalu bersama-sama dalam berbagai gerakan, dan saya mengenal sudah lama dengan saudara Anies ya, dan juga Chandra Hamzah, dan juga teman-teman aktif pada zaman dulu. Dan persahabatan itu kan berlangsung sampai sekarang. Jadi kami itu terus memaintain hubungan baik ya, kemudian sejak dulu di Senat sama-sama karena saya kan Anies sama Chandra itu jauh umurnya di atas saya ya. Jadi pada saat saya bergaul itu saya sebenarnya masih belum ketua Senat, saya masih salah satu ketua bidang di Senat. Nah kemudian begitu mereka sudah selesai, saya baru ketua Senat. Nah jadi memang, tapi pergaulan saya pada saat itu meskipun saya belum punya posisi sebagai ketua, saya sudah kemana-mana. Nah kita jaga betul, suka nginep bareng di rumah Cak Nur misalnya, diskusi dengan Cak Nur, dengan tokoh-tokoh intelektual, kemudian nginep bareng di mana pernah satu hotel kita bisa tidur satu kasur itu berlima itu. Waktu dengan siapa lagi, Anies, Chandra, Fadlizon, siapa lagi lupa saya itu, sampai karena itu biasa kan kalau kita ada acara kita diundang ketua-ketua pimpinan-pimpinan aktif mahasiswa itu, kemudian oleh panitia dikasih satu kamar aja, silakan pakai rame-rame. Wah, kita rame-rame di situ. Baik, support sendiri dari sahabat-sahabat mungkin atau teman-teman pada saat Profesor masih berkuliah atau masih menempuh pendidikan akademisi begitu, Prof. Itu seperti apa sih? Ya, kami dengan dulu dengan UI namanya setelah Chandra itu Pak Adam ya. Kita ini dulu sangat cair, kemudian setelah selesai pun masih banyak hubungan, apalagi kita sama-sama sekolah di luar negeri, ya, kemudian ya korespondensi masih terus email-emailan, belum ada WA waktu itu ya. Kemudian kalau pas ketemu di Indonesia, kita sama-sama pulang, kita ngumpul ketemu, ya kita ini terus, karena memang bagaimanapun juga saya selalu menjaga hubungan baik dengan semua orang, ya itu prinsip, jangan cari musuh, apa untungnya sih punya banyak musuh itu loh. Jadi selama ya kita saling sinergi, saling kerjasama, ya banyak hal yang bisa kita dorong. Dan apalagi setelah kita sama-sama kemudian sudah dewasa, kemudian masing-masing punya peran, ya sekarang kolaborasi lebih cair, lebih enak, lebih mudah. Baik. Itulah pentingnya persahabatan. Ya. Baik, Prof. Support dari keluarga sendiri, Prof. Orang tua, kemudian mungkin saudara begitu. Sejauh ini sampai Prof menyelesaikan pengukuhan profesor, gelar profesornya, itu seperti apa sih, Prof? Ya, saya kira untuk keluarga, bapak saya itu kan gini, kira-kira kalau kamu bisa gitar, kamu harus bisa bikin lagu. Kalau kamu bisa ngetik, harus bisa menulis. Ya. Kalau kamu bisa jadi dosen, harus jadi profesor. Nah, kira-kira itu. Jadi kalau kita masuk dalam sebuah dunia, ya maksimalkan, gitu. Sampailah pada puncak, pada sesuatu yang tidak sekedar saja, sekedar dosen, sekedar bisa gitar, sekedar bisa ngetik, tapi harus ada output produk yang lebih besar lagi. Itu yang menjadi motivasi saya terus untuk bisa menjadi profesor, karena menjadi profesor itu ya mimpi, ya obsesi, karena itu kewajiban, ya karena setiap dosen kan tadi mimpi saya harus jadi profesor. Jadi yang dituntut oleh orang tua saya itu bukan jadi rektor, tapi jadi profesor. Jadi orang tua saya bilang, kamu jadi rektor nggak penting, yang penting kamu jadi profesor, karena itulah yang tertinggi sebagai dosen. Nah kebetulan dia sekarang mendapat tugas sebagai rektor, yaitu adalah tugas tambahan ya, yang terus harus saya pertanggungjawabkan dan harus saya laksanakan. Tapi menjadi profesor itu adalah mimpi orang tua yang luar biasa.
ini yang hutang saya sekarang lunas ya, karena saya sudah menjadi penulis ya, meskipun belum ngetop banget, belum ideal banget, tapi ya sudah bisa nulis di mana-mana, sudah bisa bikin buku, sudah bisa bikin lagu, bisa bikin album, ada 3 album sudah saya buat ya. Kemudian ya sekarang jadi profesor, jadi utang saya lunas, alhamdulillah. Dengan perasaan orang tua sendiri sih, kalau masih suka berkomunikasi dengan baik dengan ibu dan bapak? Baru 2 hari lalu saya kembali ke Pekalongan, saya sebulan sekali saya sempatkan untuk bisa bertemu orang tua, memohon doa restu, karena restu Tuhan itu tergantung dari restu orang tua. Nah, itu prinsip itu. Jadi setiap kali mengambil keputusan penting, saya selalu ketemu orang tua dulu, minta pertimbangan, minta saran, dan yang paling penting kan orang tua itu mendoakan secara tulus, karena orang yang paling ikhlas melihat kita maju itu kan orang tua, ya kan? Betul. Jadi kita maju ini, kita bisa maju luar biasa, sahabat belum tentu ikhlas, ya. Tapi orang tua pasti ikhlas. Jadi ada 2 orang yang yang selalu ikhlas melihat kita maju. 1 orang tua, 2 guru, ya. Itu selalu yang sehingga kita harus banyak berterima kasih pada orang tua, terima kasih pada guru, karena mereka paling ikhlas melihat kita ini maju. Baik, Prof, peran dari orang tua sendiri dalam karir pendidikan dari mulai Prof pertama sampai kemudian mendapat gelar profesor, seperti apa sih? Ya, orang tua kan selalu mengajarkan saya katakan sesuatu, yaitu pertama harus memberi manfaat, kemudian orang tua selalu mengajarkan pada saya soal tadi, ya hubungan dengan yang di atas, itu sesuatu yang pokok. Kemudian pada saat yang sama adalah bagaimana kita harus menjaga hubungan dengan orang lain. Jadi menjaga hubungan itu menjadi penting, keharmonisan menjadi penting. Jadi memaintain komunikasi dengan orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan mengganggu orang lain. Itu banyak pesan-pesan sederhana. Tapi sebenarnya itu tuh menurut saya sangat dahsyat, karena ya ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia kan yang memberi manfaat untuk orang lain. Ya. Jadi bagaimana kita terus bisa memberi manfaat untuk orang lain. Kan sebenarnya itu kata-kata yang sangat sederhana, tapi itu dalam sekali. Hari ini saya harus memberi manfaat untuk siapa? Besok siapa? Jadi kalau setiap orang berorientasi pada memberi manfaat untuk orang lain, itu saya kira kita akan terbangun high trust society, masyarakat yang saling percaya karena saling membantu. Jadi apalagi orang tua saya mengajarkan soal kejujuran, ya, mengajarkan soal kegigihan, soal kerja keras, tidak pernah pantang menyerah, ya. Jadi dulu itu orang tua saya adalah industri kecil batik ya di Pekalongan. Ya begitu agile, begitu lincah. Saya menikmati betul ketika ada masalah krisis, kemudian dia bisa beralih ke tempat lain. Itu agility yang luar biasa, creativity yang luar biasa. Saya banyak belajar karena apa tadi? 1, optimisme, dan kemudian kedua adalah keikhlasan menerima kenyataan. Kemudian ketiga yaitu bahwa kekuatan doa itu dan kekuatan mindset dan optimisme itu akan bisa merubah nasib kita. Itu yang penting. Sehingga saya sebagai orang kampung punya cita-cita waktu itu pengen saya keluar negeri. Padahal bahasa Inggris nggak bisa, siapa yang mengongkosin, duit juga nggak punya. Ya, tapi akhirnya bisa juga pada saat mahasiswa. Dengan saya meng-create sebuah organisasi, kemudian bisa saya keluar negeri dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin. Baik. Jadi kita ini saya dilatih untuk gigih, berjuang, berusaha pasti bisa, ya gitu. Tapi tentu dengan doa yang kuat.